Perkenalkan, nama saya Elinia Eva Kusuma Dewi dengan NIM G0002200018. Di sini saya akan mempresentasikan tentang metode dakwah. Sebelum masuk pada materi utama tentang metode dakwah, di sini saya akan menyinggung sedikit tentang apa sih itu dakwah dan apa tujuannya. Baik, yang pertama, apa itu dakwah? Jadi, dakwah adalah upaya untuk menyeru atau mengajak manusia menuju jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan manusia berbuat amar ma'ruf nahi munkar. Jadi di sini tuh dakwah itu adalah supaya mengajak manusia untuk mengerjakan segala yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi semua larangannya. Kemudian ada pula tujuan dakwah. Yang pertama adalah mengajak seseorang melihat kembali cara pandangnya tentang arti penting dan tujuan hidup. Jadi maksudnya adalah mengajak seseorang menyadari kembali apa yang benar-benar penting dalam hidupnya dan untuk apa sih dia hidup itu. Jadi agar cara pandangnya itu lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam seperti itu. Kemudian yang kedua adalah menanamkan ajaran Islam dalam diri seorang muslim agar menjadi kekuatan dari dalam dirinya yang mendorongnya untuk terus berbuat baik. Jadi maksudnya adalah membuat ajaran Islam itu tertanam kuat dalam diri seseorang, sehingga seseorang itu terdorong untuk melakukan kebaikan dengan kesadaran dan kemauannya sendiri. Yang ketiga adalah membentuk pribadi muslim yang ingin dan berusaha menerapkan ajaran Islam dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi dakwah itu salah satu tujuannya juga untuk mendorong seorang muslim untuk benar-benar mengamalkan ajaran Islam dalam setiap aktivitasnya sehari-hari seperti itu. Kemudian kita masuk ke dalam metode dakwah. Jadi di sini sebelum itu saya akan membacakan Quran surah An-Nahl ayat 125. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik pula. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran surah An-Nahl ayat 125. Jadi dalam surah ini itu terdapat 3 jenis metode dakwah. Tiga metode utama. Yang pertama yaitu dengan bil hikmah, yang kedua mau'izah hasanah, dan yang ketiga wajadilhum billati hiya ahsan atau mujadalah. Jadi di sini saya akan membahas satu persatu mulai dari bil hikmah, mau'izah hasanah, dan mujadalah. Kita ke yang pertama dulu yaitu bil hikmah. Bil hikmah adalah dakwah dengan kebijaksanaan, yaitu mempertimbangkan kondisi dan latar belakang sasaran dakwah kita. Jadi menjelaskan ajaran secara mendalam dan tidak memaksa, dan juga tidak menimbulkan konflik. Itulah bil hikmah. Kemudian yang kedua ada mau'izah hasanah, yaitu dengan cara menasehati. Jadi dakwah dengan cara memberi nasihat yang baik dengan lemah lembut, menyentuh hati, dan penuh kasih sayang. Nasihat ini bisa berupa bimbingan, pengajaran, kisah teladan, atau peringatan yang membangun. Tujuannya agar sasaran dakwah kita itu tidak merasa tersinggung, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada mujadalah. Jadi dakwah dengan berdialog atau berdiskusi dengan cara yang baik seperti ada tanya jawab, kemudian menggunakan logika dan dalil, serta tetap menghargai pendapat orang lain. Baik.
Kesimpulannya adalah dakwah itu harus disampaikan dengan cara yang tepat. Adapun 3 metode utama dakwah tadi yang terdapat dalam Quran surah An-Nahl ayat 125, yaitu yang pertama ada bil hikmah, yang kedua ada mau'izah hasanah, dan yang ketiga ada mujadalah. Nah, tujuannya agar pesan itu tersampaikan dengan baik dan bisa mengubah perilaku seseorang menjadi lebih baik. Sekian presentasi saya tentang metode dakwah. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.